Injil Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Oke, sudah ketemu semua? Katakan amin. Amin. Saya mulai ke 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. 12 saudara mulai. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Sama-sama. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tepuk tangan yang keras untuk firman Tuhan ini. Amin, saudara-saudara. Allah Israel dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus ini bukan cuma menuntut kekudusan secara batiniah, tapi Allah yang Maha Kudus ini pun juga menuntut kekudusan secara lahiriah. Sehingga ketika kita mempelajari perjanjian lama, kita akan menemukan bahwa orang yang sakit adalah orang yang tidak mendapatkan perkenanan Tuhan, orang yang tidak mendapatkan berkat Tuhan, tetapi orang yang mendapatkan kutuk daripada Tuhan. Makanya salah satu tandanya orang yang tidak mengalami berkat perkenanan daripada Tuhan adalah dia tidak sehat secara lahiriah. Ini konteks perjanjian lama. Makanya ada seorang bidat pada zaman gereja mula-mula namanya Marcion. Dia punya ajaran yang ini Marcionisme. Marcionisme itu mengajarkan bahwa Allah yang ada di dalam perjanjian lama adalah Allah yang jahat. Sedangkan Allah yang ada dalam perjanjian baru adalah Allah yang baik. Sehingga Allah itu berbeda. Tapi saudara-saudara, saya mau berkata perjanjian lama adalah bayangan dan perjanjian baru adalah penggenapan. Ada amin? Siapa yang berdosa pasti akan mengalami konsekuensi dosa. Tetapi siapa yang berbuat baik atau benar pasti juga akan mengalami konsekuensi daripada berkat Tuhan tersebut. Nah, ada satu penyakit yang terjadi ketika seseorang itu berbuat dosa, maka penyakit itu ditimpakan kepadanya. Sakit itu adalah sakit kusta. Saudara-saudara, sakit kusta adalah salah satu sakit yang menurut orang-orang pada waktu itu adalah sesuatu yang najis, karena itu sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga kalau ada orang yang sakit kusta, maka dia akan dibawa kepada Harun ataupun juga salah satu anak daripada Imam Harun untuk dicek up. Kira-kira orang ini kusta atau masih gejala kusta. Coba kita lihat Imamat pasal 13 ayat 1 sampai 3. Perhatikan firman Tuhan di depan saya sudah siapkan untuk kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu. Di sini ada yang panu. Kalau saudara zaman perjanjian lama hidup, maka saudara langsung dibawa dan dicek up oleh imam-imam. Saudara lihat, cuman panu aja itu sesuatu yang najis di hadapan Allah.
Lanjut, yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu. Dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Saudara, tugasnya imam bukan cuma menjadi perantara antara manusia dengan Allah, bukan cuma mengucapkan berkat kepada umat Tuhan, tapi salah satu tugas daripada imam pun juga adalah mengecek kesehatan daripada umat Tuhan. Jadi tugas imam itu berat. Kalau pendeta sekarang tugasnya ya tidak pusing dengan saudara. Saudara mau kusta kek, saudara mau kudis kek, mau panu kek, mau kurap kek, ya beli obat sendiri berobat. Tapi pada zaman itu sangat ketat peraturan Tuhan tentang hukum kekudusan. Sehingga orang yang punya gejala panau, ketika itu dia tahu, maka dia akan dibawa kepada imam. Dan imam akan mengeceknya. Dan saudara tahu, sebelum dia ditentukan bahwa dia sakit kusta atau tidak, dia harus dikurung kurang lebih 7 hari. Jadi baru gejala aja sudah sengsara. Kenapa? Karena harus dikurung, terpisah daripada orang-orang di sekitarnya, karena dia dianggap najis oleh Allah dan juga najis oleh sesama. Nah, orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak bergaul sama-sama. Mereka satu nenek moyang, tapi karena perkawinan campur orang-orang Samaria dengan orang-orang Asyur dan bangsa-bangsa lain dalam pembuangan, maka mereka dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Jangankan menegur mereka, jalan lewat daerah mereka aja itu sesuatu yang najis. Tapi gara-gara mereka kena sakit yang sama, mereka bisa hidup berdampingan. Berarti kadang-kadang hal yang tidak baik itu bisa membuat kita rukun satu dengan yang lain. Betul atau tidak? Saudara pernah lihat ada satu gambar di Instagram. Ketika ada sesuatu makanan yang ditaruh di satu pohon, maka itu semua ulat-ulat yang ada di dalam pohon tersebut itu keluar dan sama-sama keroyok itu makanan sampai habis. Jadi ketika dalam keadaan sehat, orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul atau tidak hidup berdampingan. Tapi gara-gara sakit, mereka hidup sama-sama. Waktu saya renungkan ini firman Tuhan, apa maksud daripada kisah yang Tuhan Yesus angkat untuk saya dan saudara belajar pada pagi hari ini? Saya menemukan saudara, ternyata sakit kusta adalah sakit yang diberikan kepada orang-orang yang berdosa kepada Allah. Dosa tidak memandang bulu. Dan Allah pun juga ketika menetapkan orang itu berdosa dan najis tidak memandang bulu. Baik dia orang Samaria, baik dia orang Yahudi, semuanya kalau kena kusta, maka mereka adalah orang-orang yang berdosa. Yang kedua adalah, sakit kusta ini tidak dapat disembuhkan, tidak ada obatnya. Sehingga sakit kusta ini bisa membawa maut atau kematian. Saudara ingat Musa? Waktu Tuhan mau panggil dia pernah kena sakit kusta. Tuhan suruh masukkan tangannya dalam jubahnya. Ketika dia masukkan saudara, itu menjadi kusta. Dan ketika dia masukkan lagi saudara, itu ditahirkan oleh Allah. Jadi sakit kusta tidak ada obatnya. Saudara bisa bayangkan, saudara kena satu sakit dan tidak ada obatnya. Sengsara atau tidak? Sengsara atau tidak? Coba tanya orang-orang yang kena HIV AIDS itu. Sengsara mereka. Mereka hidup tapi sebenarnya mereka mayat yang hidup yang sedang bergerak. Kenapa? Karena tidak ada obatnya. Bahkan bukan sengsara, tapi konsekuensi daripada orang yang sakit kusta kurang lebih ada 3. Yang pertama saudara-saudara, mereka itu diasingkan dari keluarga mereka.
Jadi ketika satu orang dalam rumah kena kusta, maka minta maaf. Biar engkau yang bangun itu rumah paling banyak keluar uang, engkau yang suka beli makan minum dalam itu rumah, tapi engkau harus tinggal terpisah. Dan tempatnya saudara, itu bukan tempat yang di kerumunan banyak orang, tapi itu tempat-tempat yang diasingkan, itu yang terpencil, sehingga orang-orang yang lain tidak boleh tertular dari sakit tersebut. Yang kedua, orang yang kena kusta itu diasingkan dari masyarakat. Jadi dia tidak punya hubungan sosial dengan masyarakat, tapi putus hubungannya dengan masyarakat. Karena kalau dia dekat dengan orang-orang yang ada di lingkungannya, maka mereka akan kena kusta juga. Dan yang ketiga, dia diasingkan dari bait Allah. Jadi sengsaranya tubuh, jiwa, roh. Jadi saudara jangan main-main dengan latar belakang dari orang yang sakit kusta. Karena mereka bukan sengsara secara tubuh mereka, jiwa mereka, tapi roh mereka pun juga itu putus hubungan dengan Allah. Karena mereka dianggap berdosa dan najis di hadapan Allah. Sengsara ya? Sengsara. Tapi saudara-saudara, ada kabar baik bagi mereka. Ketika Yesus berjalan, maka tanpa sengaja Yesus melewati tempat di mana mereka diasingkan. Ketika mereka tahu bahwa Yesus lewat daerah mereka, maka ada satu pengharapan yang keluar dari hati mereka. Mereka tahu bahwa Yesus ini bukan sekedar guru atau pemimpin tertinggi, tapi Yesus ini adalah pribadi yang berkuasa atas sakit penyakit, bahkan maut sekalipun. Sehingga kita mencatat ada dua hal yang dilakukan oleh 10 orang kusta ini. Yang pertama, mereka berteriak, "Guru," yakni kasihanilah mereka. Alkitab mencatat mereka tidak mendekati Yesus sebab mereka akan bisa-bisa membuat najis. Padahal Yesus sendiri pernah menumpangkan tangan di atas orang kusta dan sembuh. Tapi mereka itu tahu diri, makanya mereka tidak mau menghampiri Yesus, tapi mereka berseru dari kejauhan. Mereka berkata, "Guru, kasihanilah kami." Biasanya kalau orang sakit tambah parah, biasanya suaranya tambah keras berteriak. Betul atau tidak? Iya toh? Tidak sembuh-sembuh, saudara akan repot kalau urus dia. Dia akan berseru tambah keras sampai saudara pikir lebih baik kamu mati cepat aja deh. Bikin susah saya yang masih hidup yang ngurus kamu. Tapi itu sesuatu yang normal seperti 10 orang kusta. Mereka berseru, "Yesus atau pemimpin tertinggi, kasihanilah kami." Wow, saya percaya suara mereka itu berteriak saudara, itu sekeras-keras mungkin. Makanya ketika kita dalam masalah pergumulan, masalah itu semakin berat, berteriak harus tambah keras. Amin. Loh ya, Paulus dan Silas waktu ada di penjara Filipi, Alkitab berkata mereka berdoa dan memuji Tuhan. Sampai satu penjara Filipi dengar mereka berdoa dan memuji Tuhan. Karena kalau mereka tidak ditolong Tuhan, besok pagi kepala putus. Semakin mereka dalam keadaan sulit, maka teriakan mereka pun juga semakin keras. Kita pun juga harus begitu. Kalau pergumulan tambah banyak, jangan tambah loyo. Harus tambah apa? Semangat. Amin. Kalau saudara doa di kamar, takut orang lain terganggu, pergi ke pinggir pantai, pinggir laut, teriak di sana. Jadi kalau ada kita yang punya masalah tambah berat, jangan berteriak, "Yesus tolong kita." Jangan. Saudara sama seperti orang Batak. "Tuhan, kau tolong aku sekarang." Harus begitu. Orang Batak kalau ngomong tuh begitu. Tanya coba Beni tuh orang Batak. Iya. Berteriak tambah keras. Kenapa? Bukan karena Allah tuli,
tapi saya yakin kalau orang punya pengharapan, orang ingin mengalami pemulihan, dia akan berseru tambah keras dengan Tuhan. Allah kita punya telinga dan dengar, tapi semakin saudara berteriak, dia akan semakin punya belas kasihan untuk saya dan saudara. Amin. Maka ketika mereka berteriak, aksi yang kedua yang mereka lakukan adalah Yesus berkata, pergilah, tunjukkanlah diri kalian kepada imam-imam. Maka mereka mengikuti perintah Tuhan. Mereka berjalan dari desa di mana mereka diasingkan menuju kepada kota di mana imam-imam itu bertugas. Dan luar biasa, ketika dalam perjalanan yang setengah dari perjalanan mereka, 10 orang kusta ini disembuhkan oleh Allah. Amin. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Sakit yang tidak tersembuhkan, sakit yang dianggap dosa, dalam sekejap waktu langsung dipulihkan oleh Yesus. Berarti ada kabar baik buat saya dan saudara. Sekalipun masalah, pergumulan, sakit, penyakit, beban hidup mungkin secara manusia tidak ada yang bisa selesaikan. Tapi kita punya satu pribadi yang baik, yakni Yesus yang bukan sekedar guru, tapi dia adalah Tuhan yang berkuasa atas sakit, penyakit, dan penyakit. Amin. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Akhirnya pemulihan Tuhan kerjakan. Yang pertama adalah tubuh mereka yang sakit itu, saudara, itu dipulihkan dari kusta, membuat mereka bisa kembali hidup bersama dengan keluarga mereka. Terpisah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan keluarga mereka. Tapi ketika Yesus menyembuhkan mereka dalam perjalanan mereka, mereka bisa punya akses kembali untuk bisa hidup bersama di tengah-tengah keluarga mereka. Yesus tahu bahwa hubungan kekeluargaan itu penting. Makanya dia pulihkan orang kusta ini supaya mereka bisa kembali kepada keluarga mereka. Karena kalau tanpa pemulihan daripada Yesus, mereka tidak akan pernah bisa pulang kembali ke rumah mereka. Bisa-bisa sampai mereka mati, mereka akan mati di tempat itu karena mereka tidak tersembuhkan oleh sakit kusta. Tapi ternyata Tuhan buat mujizat dahsyat luar biasa. Mereka disembuhkan sehingga mereka bisa pulang kembali ke rumah dan bisa hidup bersama dengan keluarga. Saudara lebih senang tinggal di rumah sakit atau di rumah sendiri? Coba angkat tangan yang suka tinggal di rumah sakit. Saya yakin saudara biar punya asuransi yang mahal, saudara biar nginap di tempat VIP di rumah sakit, saya yakin saudara akan lebih sukacita, lebih damai sejahtera ketika tinggal di rumah sendiri. Amin. Karena kalau saudara masih tinggal di rumah sakit, berarti saudara statusnya masih sakitnya darurat. Kalau dokter suruh pulang, baru saudara sudah menuju pemulihan. Nah, Yesus kalau kerjakan mujizat, saudara, itu semudah membalikkan tangan. Jadi kalau kita berpikir ini mustahil, saya mau berkata tidak mustahil. Kalau Tuhan buat sesuatu dalam hidup kita, pemulihan dalam kehidupan kita, itu mudah sekali. Hanya memang waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Kita kadang-kadang tunggu Tuhan tuh sampai capek. Jangankan saudara, saya sendiri yang pendeta yang baca Alkitab berpasal-pasal tiap hari, baca buku rohani, berdoa memuji menyembah tiap hari, kadang-kadang tunggu Tuhan pun juga lelah atau capek. Tapi Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Jadi kalau Tuhan belum pulihkan kita hari ini, saya mau berkata, Tuhan bukan tidak mau langsung tolong kita, tapi ada agendanya Allah
yang Dia tetapkan untuk menolong saya dan saudara tepat pada waktunya. Yesus bukanlah pribadi yang sembarangan berjalan ke satu tempat. Hati-hati. Dia jalan dalam agenda ilahi. Jadi kalau sampai Yesus ada di tempat mereka, itu bukan karena Yesus tidak ada kerjaan, tapi Yesus tahu 10 orang kusta ini membutuhkan pemulihan yang sempurna daripada Allah. Amin. Lo orang Yahudi, Yesus itu kan orang Yahudi. Lewat daerah Samaria itu sesuatu yang najis. Tapi karena 10 orang kusta ini Dia mau pulihkan mereka, Dia tidak peduli dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh manusia. Yang Dia tahu bahwa 10 orang kusta ini harus disembuhkan oleh Dia. Mereka pulang kembali ke rumah dan hidup bersama dengan keluarga. Yang kedua, pemulihan yang Tuhan kerjakan dari sakit kusta mereka membuat mereka bisa kembali hidup berdampingan dengan masyarakat. Orang Yahudi itu saudara selalu hidup berdampingan. Kota-kota mereka kadang-kadang tidak terlalu besar-besar, tapi orang Yahudi selalu suka hidup itu berdampingan. Karena Tuhan menetapkan satu firman untuk mereka bahwa mereka harus saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Bahkan Mazmur 133 berkata, alangkah baiknya dan indahnya ketika saudara-saudara hidup rukun satu dengan yang lain. Nah, orang yang kena sakit kusta tidak bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini sengsara juga. Orang lagi ramai, dia kesepian. Sengsara. Bayangkan saudara tinggal di satu tempat, tidak ada orang yang tinggal di sebelah saudara tinggal. Di itu tempat saudara tinggal sendiri. Sepi atau tidak saudara? Jadi biar tetangga saudara, lingkungan saudara kadang-kadang menjengkelkan ribut-ribut, tapi itu baik juga. Betul ya? Itu baik juga. Kenapa? Karena hidup bermasyarakat itu indah. Jadi kalau saudara kadang-kadang lihat orang suka ribut, ya saudara sapu-sapu dada aja deh. Ya mungkin mereka tidak tahu bagaimana hidup bermasyarakat ya. Mungkin mereka tidak pernah belajar ilmu sosiologi. Karena mereka cuma SD, SMP, SMA saja. Tidak sampai perguruan tinggi sehingga tidak mengerti hidup bermasyarakat. Tapi saya yakin, sesakit-sakitnya kita lebih pilih pulang dan hidup berdampingan di tengah masyarakat daripada tinggal di tempat di mana kita sakit. Nah, Tuhan mau mereka kembali ke masyarakat dan menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yesus tidak tega lihat mereka ada di desa di mana mereka diasingkan. Tapi Yesus mau kerjakan supaya mereka pulang kembali ke rumah mereka, bahkan hidup berdampingan bersama-sama dengan masyarakat. Dan yang ketiga, pemulihan yang Tuhan kerjakan membuat mereka itu bisa pulang dan bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Bagi saya, ini berkat yang paling luar biasa. Karena kalau kita sakit, kita masih bisa beribadah. Tapi saya yakin ibadah di rumah Tuhan itu akan lebih indah. Karena saudara bisa ketemu dengan saudara-saudara seiman. Mereka bisa pulang ke rumah supaya mereka bisa masuk di dalam bait Allah. Orang Yahudi berbeda dengan kita. Sekalipun mereka itu merantau jauh, tinggal jauh saudara, tapi bagi mereka tempat penyembahan dan tempat mereka berjumpa dengan Allah itu di Yerusalem, di mana di situ ada bait Allah, sinagog yang didirikan di situ, dan itu menjadi tempat di mana mereka bisa berjumpa dengan Allah. Seperti Daniel ketika dia ada di Babel, dia selalu berdoa dan kiblatnya tertuju ke Yerusalem.
Karena dia tahu, biar dia ada di negeri asing, tapi jiwa cinta akan Tuhan dan perintah Tuhan tetap dia praktekkan dalam kehidupan. Mereka bisa pulang supaya bisa beribadah kepada Allah. Tanpa mereka sampaikan kepada Yesus, Yesus sudah tahu kebutuhan mereka. Salah satunya adalah roh mereka harus mengalami pemulihan daripada Allah. Amin. Berarti ibadah itu sesuatu yang mahal, saudara. Ibadah sesuatu yang mahal. Makanya saya selalu bilang, kalau hari Minggu tidak ada kesibukan-kesibukan yang terlalu penting, saudara tolong jangan tinggalkan jam ibadah. Karena salah satu hari yang Tuhan tetapkan untuk semua orang yang percaya adalah hari Sabat. Sabatnya kita dengan Sabat Yahudi beda. Orang Yahudi beribadah hari Sabat atau hari Sabtu. Kita beribadah hari Sabat itu, saudara, hari Minggu. Nah, ketika Tuhan tetapkan untuk kita beribadah, anggap itu adalah kesempatan di mana kita beribadah yang diberikan oleh Allah, dan mungkin itu kesempatan yang terakhir. Kita semua kan tidak tahu kapan kita mati. Tiba-tiba pulang ibadah, mati. Kalau saudara jangan takut mati, mati itu kan di surga. Apalagi baru pulang ibadah di GBI KPC lagi, aduh langsung. Iya. Tapi coba ada jam ibadah, saudara tidak mau bangun dari tempat tidur. Ya mungkin kerja capek ya, mungkin. Ya. Saya pendeta, saya tidak secapek saudara bekerja. Tapi secapek-capeknya saudara, ingat dan kuduskanlah. Amin. Kalau tidak bisa datang gereja pagi, minimal sore saudara pergi gereja. Kalau sore juga tidak bisa, cari gereja yang agak malam, saudara pergi ibadah. Karena ketika saudara pergi ibadah, saudara akan dapat firman yang memberkati hidup saya. Amin. Jadi jangan manusia yang bikin salah dengan kita, Tuhan yang korban. Tidak boleh. Ada banyak orang Kristen begitu. Kenapa tidak mau gereja? Aduh, saya ke gereja ketemu dia, saya emosi, jengkel. Loh, jangan manusia yang buat salah, Tuhan yang kena imbas. Sebab hari Sabat itu hari yang miliknya Tuhan Yesus Kristus. Milik daripada Allah Tritunggal, bukan miliknya manusia. Jadi ketika ada kesempatan beribadah, itu adalah kesempatan yang sangat mahal. Saudara pakai kesempatan itu, datang ke gereja, berjumpa dengan Tuhan. Yesus tahu ibadah itu penting. Makanya dia pulihkan 10 orang kusta ini, supaya mereka bisa kembali beribadah dengan Allah. Dan kabar baik bagi kita, ternyata yang datang untuk mengucap syukur kepada Yesus bukan 9 orang Yahudi itu, tapi yang datang bersyukur itu adalah 1 orang Samaria. Yesus kalau kasih satu cerita, itu halus tapi menyakitkan. Ternyata 1 orang yang datang pulang kembali mengucap syukur bukan orang Yahudi, tapi orang Samaria yang dianggap najis, dianggap tidak pantas mendapatkan surga dalam kehidupan mereka. Justru dialah yang pulang kembali untuk berjumpa dengan Yesus dan mengucap syukur. Saudara sudah baca kitab Imamat, saudara pulang baca ulang Imamat pasal 14. Saudara akan menemukan orang yang disembuhkan dari kusta, dia akan menyiapkan 3 jenis korban. Korban bakaran, korban penghapus dosa, dan korban sajian. Untuk orang yang kaya,
itu bawa lembu sapi atau kambing domba. Sedangkan orang yang miskin itu pun juga saudara bawa korban sajian yang berupa tepung yang terbaik dan juga berupa burung tekukur atau burung merpati. Dan ketika dia sembuh, bukan langsung pulang ke rumah, tapi dia harus dicek up lagi oleh imam-imam. Jadi sakit sudah sengsara, sudah repot, sembuh pun juga repot juga. Dia harus dicek, betul dia sudah sembuh atau tidak. Dia harus dikurung lagi 7 hari. Dan ketika 7 hari itu dia sudah disembuhkan betul, maka dia akan ditahirkan. Bagaimana cara ditahirkan? Binatang yang mereka persembahkan itu dibunuh, kemudian darahnya saudara menggunakan hisop. Hisop itu satu tumbuhan yang batangnya dipakai untuk percikan darah kepada imam dan juga orang berdosa. Itu diambil darahnya kemudian diperciki. Ketika dipercik saudara tidak sampai di situ. Mereka punya kuping kanan, jempol kanan dan jempol kaki kanan itu diolesi dengan sedikit minyak. Pakaian mereka itu saudara dicuci. Semua yang najis saudara itu dibersihkan. Bahkan sampai semua bulu dari badan mereka itu dibotakin. Kenapa? Karena sebelumnya mereka najis. Maka mereka harus dibersihkan secara lahiriah dulu. Dan itu dianggap mereka sudah pulih 100%. Tapi ketika Yesus buat mujizat, pemulihannya sempurna. Amin. Saya yakin kalau orang yang tidak disembuhkan Tuhan, pasti pergi check up, pasti masih bisa kumat lagi, sakit lagi. Tapi kalau Tuhan yang kerjakan pemulihan itu sempurna. Alkitab tidak menjabarkan dengan lengkap bagaimana setelah mereka bertemu dengan imam-imam. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang sembuhkan itu sempurna. Amin. Saya pernah sakit tahun 2000. Saya sakit tipes saudara, saya minum air es. Saya hobi minum es sampai sekarang. Kalau makan tidak minum yang dingin, nasi tidak turun saudara. Jadi harus minum yang dingin. Saya sakit tipes, saya minum es lagi. Saudara tahu apa yang terjadi? Panas tambah naik. Pikir minum es supaya tambah dingin toh, ternyata tambah panas. Saya udah ngomong-ngomong sendiri kayak orang gila. Tapi di situ Tuhan tangkap saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau bertobat. Saya bilang kepada Oma Saleh, hari Jumat bawa saya ke tenda kesaksian, baptis saya di sana. Saya mau bertobat. Langsung saya pergi baptis di situ. Saya baptis dalam keadaan sakit. Ini kesaksian bukan jadi doktrin, nah ini kesaksian saya. Tapi saya mau dorong kita supaya kita harus bersyukur atas apa yang kalau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya baptis dalam keadaan sakit. Tapi ketika dibaptis keluar dari air, sembuh total. Di tengah jalan naik angkut lampu 2 Sikumana di Krolet. Dokter bilang Senin check up. Saya bilang kepada Oma Saleh, tak usah check up, saya sembuh. Senin tidak pergi dokter sampai hari ini. Karena saya percaya kalau Tuhan yang sembuhkan, itu sembuh. Sempurna. Saudara tidak puas dengan banyak data yang Alkitab katakan. Perempuan yang sakit 12 tahun veteran saja, ketika dia jamah jubahnya Yesus saja, darahnya langsung stop. Tidak perlu obat-obatan lagi yang mahal-mahal dari dokter dan apotek yang paling hebat. Tidak perlu. Kalau Tuhan yang kerjakan sempurna. Satu orang ini pulang kembali dan sujud menyembah. Yesus tanya dia, kok kamu sendiri? Yang lain ada di mana? Ternyata Tuhan suka dengan ucapan syukur. Ada amin. Jadi dari kisah ini kita belajar pelajaran rohani yang sederhana yang pertama. Saya dan saudara harus datang bersyukur kepada Tuhan adalah pribadi pertama yang harus kita berikan ucapan syukur.
Saudara disembuhkan itu bukan karena manusia loh. Saudara biar pergi ke dokter yang hebat manapun, tapi kalau Tuhan tidak pakai itu obat dan Tuhan tidak urapi itu obat, saudara dan saya tidak akan sembuh. Makanya ketika sembuh, ketika pulih, masalah kita selesai. Pribadi pertama yang layak dapat penghormatan ucapan syukur adalah Tuhan. Amin. Bahkan pendeta sekalipun itu nomor sekian. Jadi kalau saudara sembuh, saudara ucapan syukur yang paling pertama kepada Tuhan. Baru saudara WA gembala pendeta, Bapak gembala pendeta, terima kasih sudah doakan saya. Tapi itu nomor sekian. Yang paling utama adalah Tuhan. Karena Tuhan tidak kelihatan, tapi tangannya yang berkuasa itu menjamah saya dan saudara, memulihkan saya dan saudara. Kalau saudara disembuhkan, jangan cerita dokter mana yang kasih saudara obat sehingga saudara sembuh. Jangan cerita. Saudara minta terima kasih kepada Tuhan dulu, baru saudara cerita. Itu dokter itu bagus. Saya sudah ke dokter-dokter, tapi mungkin saya cocok dengan dia. Karena kan dokter kan cocok-cocokan juga. Betul atau tidak? Kadang-kadang dokter juga begitu. Menurut pendengaran saya dari banyak orang. Aduh, kalau ke dokter itu kasih obat mujarab. Tapi saya berkata, bukan dokter itu yang menyembuhkan. Dokter aja kadang-kadang sakit tidak bisa sembuhkan dia punya diri kok. Loh iya, emang saudara pikir orang kuliah dokter terus dia tidak sakit? Justru ada banyak dokter itu yang mati muda, mati cepat. Sakit tidak tersembuhkan. Tapi kalau Yesus saudara campur tangan, itu total sempurna bagi saya dan saudara. Makanya dia adalah pribadi pertama yang layak dapat ucapan syukur. Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Perhatikan firman Tuhan di depan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Jadi ada orang sakit bukan karena salah makan, bukan karena santet, karena suanggi, tapi sakit karena dosanya. Makanya kalau dua orang sakit jangan cepat-cepat thinking, jangan. Tanya dulu, kamu sakit gara-gara apa? Tanya dia supaya pemberesan dulu, baru doa buat dia. Karena kalau kita doa terus dia tidak bereskan, dia tidak akan sembuh. Karena Tuhan kan suka dengan keterbukaan. Ada orang yang sakit karena dosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Berarti ini sakit berat, saudara. Karena sudah muak dengan yang namanya makanan. Bahkan mungkin dia sudah lihat itu pintu gerbang maut, hampir mati. Tapi Tuhan sembuhkan. Dan Alkitab mencatat, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari lubang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Amin. Yang sembuhkan siapa? Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara diberkati, ditolong Tuhan, mengalami mujizat, yang paling pertama dapat ucapan syukur itu siapa? Tuhan. Amin. Masuk kamar berlutut, saudara doa, Tuhan terima kasih. Tuhan baik sekali dengan saya. Saya dipulihkan oleh Tuhan. Jangan saudara disembuhkan langsung kasih naik story cepat-cepat. Orang semua baca. Jangan. Tuhan pribadi yang pertama dapat kalimat terima kasih. Amin.
Tuhan terima kasih saya bisa lulus kuliah. Tuhan terima kasih saya bisa dapat pekerjaan. Tuhan terima kasih saya bisa beli motor dengan uang sendiri. Tuhan terima kasih saya bisa punya rumah sendiri. Tuhan terima kasih saya disembuhkan dari sakit kritis saya. Tuhan terima kasih Tuhan bisa pakai layakan saya untuk bisa melayani pekerjaan. Amin. Beri tepuk tangan kepada. Dan yang kedua, pelajarannya adalah saya dan saudara harus belajar mengembangkan karunia mengucap syukur lebih banyak daripada orang-orang di sekeliling kita. Dia orang Samaria, tapi dia lebih datang kepada Allah dan mengucap syukur. Berarti ucapan syukur dalam kehidupan kita perlu dikembangkan. Apapun itu harus mengucap syukur. Seperti Rasul Paulus di penjara sekalipun dia katakan mengucap syukurlah senantiasa. Ucapan syukur itu bukan berarti saya dan saudara dapat sesuatu yang baik atau yang enak saja. Tapi yang tidak enak sekalipun harus mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan yang mengerjakan segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin Roma 8 ayat 28 masih bisa terjadi dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi Dia. Jadi walaupun keadaan kita tidak enak, harus belajar mengucap syukur. Alasan orang ini mengucap syukur karena dia diselamatkan. Makanya Yesus berkata, pergilah sebab imanmu telah menyelamatkan engkau. Bagi dia, berkat terbesar adalah keselamatan jiwa yang dia dapatkan dari Tuhan. Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. Berarti biar dia orang Samaria, tapi dia orang beriman. Saudara jangan sampai kalah dengan orang yang bukan Kristen dalam soal mengucap syukur. Hati-hati. Jangan sampai saudara ibadah tiap hari, pelayanan terus, tapi paling banyak sungut. Justru orang yang tidak pernah ibadah lebih banyak mengucap syukur. Ini bukan karena faktor alamiah, tapi itu bagaimana kondisi hati saya dan saudara, bagaimana kita bisa mengenal Allah itu seperti apa. Dalam keadaan sengsara, justru harus lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan senang, justru harus lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Jadi ketika hidup saudara ada di bawah, lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara mengucap syukur kepada Allah? Jangan selalu lihat sekeliling, tapi lihat bawah dan lihat atas. Amin. Kalau saudara lihat sekeliling saudara, saudara akan bersungut-sungut. Saya ibadah terus, pelayanan terus, tapi hidup gini-gini aja. Maju enggak, mundur enggak. Tapi kalau saudara lihat ke atas, lihat Allah, saudara pandang langit, betapa hebatnya Tuhan menciptakan langit dan bumi ini. Kalau awan-awan saja dia bisa atur dan kendalikan, maka hidup pun juga pasti diatur dan dikendalikan. Amin. Mau bersyukur, lihat lagi ke bawah. Kenapa? Sesusah-susahnya kita, ada orang yang lebih susah dari kita. Saya yakin ini resep yang paling mantap untuk mengucap syukur. Amin. Jadi kalau saudara mungkin masih kontrak rumah, belum punya rumah, saudara bersyukur ada orang yang tidak mampu bayar kontrakan sampai tinggal di bawah kolong jembatan. Halo? Saudara yang masih kontrak belum punya rumah harus bersyukur. Kenapa? Karena ada orang yang tidak punya uang untuk bayar kontrakan, tiap malam tidur di emperan-emperan toko. Bersyukur. Saudara yang tidak makan enak, 4 sehat 5 sempurna, saudara mengucap syukur. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengemis, baru mereka mendapatkan makanan. Amin. Jadi harus bersyukur.
Termasuk yang masih pengangguran pun juga bersyukur. Mungkin Tuhan kasih saya kesempatan supaya lebih banyak melayani Tuhan lagi. Loh iya dong. Kalau saudara udah sibuk kan kadang-kadang banyak alasan. Pelayanan dong. Aduh maaf nih, ini lembur sampai malam. Lama-lama saudara bilang minta maaf ya, saya mengundurkan diri dari pelayanan. Saya ingat waktu saya lulus tahun 2002 sampai 2004 saya nganggur. Tidak ada kuliah, tidak ada pekerjaan. Saya ketemu teman-teman saya, ada yang kuliah di Undana, Unika, Unkris, ada udah jadi polisi. Saya bilang, Tuhan saya mau jadi apa? Saya cuma keluar masuk gereja, main keyboard. Hampir tiap minggu di gereja. Ada doa, main gitar, persekutuan doa. Sampai kuku ini saudara hampir jebol, habis. Karena garu gitar, string yang begitu keras dan sakit saudara. Tapi ternyata 2 tahun itu baru saya mengerti. Tuhan kasih saya banyak kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Amin. Berarti ucapan syukur itu harus konsisten dalam kehidupan kita. Kalau mau bersyukur, lihat ke Tuhan Allah di atas dan lihat ke bawah. Jangan lihat di kiri, jangan lihat di kanan. Yang ada saudara jengkel emosi. Orang lain sudah punya kulkas baru 2 pintu tinggi 1,5 meter. Saudara masih hidup biasa-biasa. Ingat, John Calvin berkata, membanding-bandingkan adalah salah satu cara untuk saudara kehilangan sukacita. Jangan pernah banding-bandingkan hidup ini. Amin. Karena hidup kita semua pasti dikendalikan, diatur oleh Allah. 10 orang dusta ini dipulihkan, tapi ada 1 orang yang pulang kembali kepada Allah dan mengucap syukur. Saya yakin ini pelajaran yang baik bagi saya dan saudara. Ada banyak orang ditolong Tuhan dan melupakan Tuhan, tapi saya dan saudara tidak boleh melupakan Allah. Amin. Sebab semua datang dari Dia. Dia sumbernya, bahkan Dia akan terus memberkati saya dan saudara ketika kita punya ucapan syukur dalam kehidupan kita. Sempurna yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua saudara-saudara. Beri tepuk tangan untuk firman Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara-saudara. Kita nyanyi satu pujian. Haleluya, haleluya.